り強い相手に平気で喧嘩挑んじゃうし。Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi di episode 1170, tempat di mana Anda dapat menikmati alur cerita film terbaru dan tentunya sangat mantap jiwa. Dan di video kali ini, saya akan merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul Tokyo Revenge Live Action yang dirilis di tahun ini, di tahun 2021. Film ini menceritakan seorang pemuda yang bernama Hanagaki Takemichi yang bisa melintasi ruang dan waktu. Dan misi dari si beban Takemichi adalah mengubah masa depan agar pertempuran antara Mebius dan Touman tidak terjadi. Dan yang paling penting, Takemichi ingin menyelamatkan pacarnya yang di masa depan akan mati. Dan daripada saya banyak congceng, lebih baik kita langsung saja setel intronya. Film dimulai dengan menampilkan yang lain dan tidak bukan si beban atau samsak hidup, yaitu Hanagaki Takemichi yang sedang menonton sebuah berita, di mana berita tersebut berisi tentang sebuah perselisihan antara geng Tokyo Manji yang mengakibatkan kematian dua orang yang tidak bersalah. Mereka adalah kakak beradik bernama Tachibana Hinata dan Tachibana Naoto. Singkat cerita, di mana terlihat si beban berbaring, yang kemungkinan hal itu dikarenakan Takemichi terkejut setelah mendengar berita tersebut, karena seperti yang kita ketahui, kalau Hinata Tachibana ini merupakan pacar masa lalunya si beban Takemichi. Hal ini kemudian membawa kita ke sebuah flashback saat di mana Takemichi masih berwadadau dengan Hinata. Jika dilihat dari pakaian yang digunakan oleh Hinata, sepertinya pada saat itu sedang diadakan sebuah festival perayaan. Karena di Jepang, setiap ada perayaan pasti akan dirayakan dengan sebuah festival. Yang jika kita melihat cerita dari anime originalnya, hal itu merupakan hari festival Musashi, yang merupakan hari di mana Draken diserang dan diincar sebagai target pembunuhan oleh sisa anggota Mobius dan juga oleh salah satu anggota Tokyo Manji yang berkhianat dan bekerja sama dengan Mobius. Motif utamanya tidak lain adalah motif balas dendam, karena orang itu merasa telah dipermalukan oleh Draken. Siapakah orang itu? Nanti kita bahas. Lalu kita kembali ke masa depan, di mana Takemichi yang sedang berada di stasiun kereta api didorong oleh seseorang misterius yang tidak diketahui. Siapakah orang yang telah mendorong si beban tersebut, dan apa tujuan dia melakukan hal itu? Dan kalian pasti sudah tahu, dikarenakan di animenya sendiri sudah tayang, orang yang telah mendorong si beban ke rel kereta api. Tidak lain dan tidak bukan adalah sahabatnya sendiri, salah satu dari 4 sahabat yang dimiliki oleh si samsak hidup Takemichi. Lalu kenapa sahabatnya sendiri tega melakukan hal itu? Entahlah, hanya Ken Wakui yang tahu. Lanjut, Takemichi lalu terlempar ke dalam rel kereta, yang tentunya saja membuatnya menyangka kalau itu adalah hari kematiannya. Tapi saat ia sadar, ternyata ia malah kembali ke masa lalu, di mana saat itu ia masih kelas 2 SMP. Di situ ia juga bertemu dengan dua sahabatnya, yaitu Akun dan juga Yamagishi, yang menegur si beban Takemichi karena ia bertingkah aneh dan teriak-teriak di stasiun. Kembali ke masa sekarang, di mana kita diperlihatkan si samsak Takemichi bertemu dengan seorang yang tidak diperlihatkan siapa dia sebenarnya. Tapi kalian pasti tahu orang itu adalah Tachibana Naoto, adik dari Hinata yang sekarang sudah menjadi seorang detektif. Hal itu berarti kalau Takemichi telah berhasil mengubah masa depan, karena seharusnya Naoto sudah tewas bersama dengan Hinata dalam kejadian perselisihan Tokyo Manji. Lalu scene berpindah di mana kita diperlihatkan karakter yang bernama Masataka Shimizu atau bisa disebut dengan Kiyomasa sedang terlibat konflik dengan si beban Takemichi dan teman-temannya. Jika dilihat dari raut wajah mereka, tim si beban sudah jelas ketakutan dan terintimidasi dengan Kiyomasa.
Melihat kalau mereka tidak punya kesempatan untuk menang, si beban mengajak Akun untuk pergi dari tempat itu. Tapi sepertinya Akun menolak hal tersebut dan memilih untuk melawan, yang mengakibatkan mereka semua dihajar habis-habisan oleh Kiyomasa. Lalu setelah banyak, mereka semua lalu meminta maaf kepada Kiyomasa karena telah mencari masalah dengannya, hingga pada akhirnya mereka semua berakhir menjadi budaknya Kiyomasa yang juga merupakan salah satu anggota dari Tokyo Manji. Mengetahui hal itu, sepertinya si beban bertanya kepada Kiyomasa tentang ketua Tokyo Manji yaitu Sando Manjiro. Hal itu sepertinya membuat Kiyomasa terganggu, sehingga si beban harus menerima siksaan yang kedua dari Kiyomasa. Dan Kiyomasa juga mengancam si beban agar tidak membahas lagi tentang Sano Manjiro di hadapannya. Setelah itu kita melihat si sialan Takemichi yang sedang berjalan sendirian dengan kondisi wajah yang sangat babak belur. Takemichi berniat untuk pergi ke rumahnya Hinata karena ia penasaran dan sangat ingin bertemu dengan pacar masa lalunya tersebut. Kemudian mereka bertemu, melihat sikap Hinata yang sangat perhatian dan sangat wadawu kepada Takemichi. Sejak saat itulah ia memutuskan untuk berhenti menjadi seorang pecundang dan terus-terusan lari dari masalah demi mengubah masa depan dan menyelamatkan orang yang sangat ia cintai yaitu Tachibana Hinata. Setelah itu, kita melihat Naoto yang terlihat memaksa Takemichi untuk kembali ke masa lalu dan meminta Takemichi supaya ia bisa masuk ke dalam geng Tokyo Manji, agar Takemichi bisa mengubah Tokyo Manji supaya tidak menjadi geng yang jahat seperti masa sekarang, dengan cara mencegah sang ketua Sano Manjiro untuk tidak bertemu dengan Kisaki Teta. Karena dalang sebenarnya yang membuat Tokyo Manji berubah adalah dirinya, Kisaki Teta. Nah, yang ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba. Kita diperlihatkan Gen Tokyo Manji yang sedang melakukan rapat di markas mereka. Di sini, Sano Manjiro atau lebih dikenal dengan sebutan Maiki, terlihat sedang memberikan pidato kepada para anggotanya dengan didampingi oleh sang wakil ketua, Draken. Dan Kapten Divisi Kedua Takashi Mitsuya. Yang sangat mencuri perhatian di sini adalah penampilan dari Draken yang terlihat sangat gagah dan sangar, mirip seperti saya. Lanjut. Maiki memberikan pidato dengan sangat semangat dan berapi-api, dan direspon dengan teriakan dari para anggotanya. Ini menunjukkan kalau mereka akan berangkat menuju ke baku hantam, yang kemungkinan besar mereka akan berperang dengan sebuah geng yang bernama Mobius. Jika dilihat kembali di sini, kita melihat satu orang dengan pakaian yang berbeda dari anggota yang lain. Dia adalah Hanagaki Takemichi. Kenapa ia bisa ada di sana? Kemungkinan besar si beban Takemichi bisa ada karena ia berhasil mendapatkan hati dari Maiki dan juga Draken. Lalu scene berganti di mana Takemichi terlihat sedang mencoba menahan Draken yang sepertinya ingin melakukan sesuatu kepada Hinata Tachibana. Meskipun ia tahu kalau ia tidak sebanding dengan Draken, tapi ia masih berani menghadapi Draken demi melindungi orang yang ia cintai. Hal itu membuat Maiki marah karena dia telah lancang kepada Draken. Meskipun sepertinya itu hanya bercanda untuk menakut-nakuti Takemichi saja, karena keberaniannya itulah yang kemungkinan membuat Maiki mulai menyukai Takemichi. Terbukti di adegan selanjutnya di mana Takemichi dibawa naik motor bersama Maiki dan Draken, yang artinya sekarang Takemichi sudah dianggap sebagai teman mereka berdua. Itu membuat Takemichi selangkah lebih dekat untuk menyelesaikan misinya. Lalu kita diperlihatkan sebuah perang besar antara Tokyo Manji melawan Mobius. Di Tokyo Manji kita bisa melihat Maiki, Mitsuya, dan Pachin. Tanpa Draken dan Takemichi, perang ini terjadi karena temannya Pachin dikeroyok oleh anggota Mobius, dan pacar temannya diperkos di hadapan temannya. Bahkan hal itu membuat pacar temannya Pachin harus dirawat di rumah sakit. Karena jiwa kekeluargaan yang dimiliki oleh geng Tokyo Manji, Maiki pun memutuskan untuk membantu Pachin meratakan Mobius. Setelah itu, kita diperlihatkan Maiki yang mengalahkan ketua dari Mobius yang bernama Osanai dengan tendangan one kick. Di sini kita baru bisa melihat Takemichi dan Draken yang kemungkinan datang terlambat ke medan perang. Di sini juga kita bisa melihat Takashi Mitsuya yang sedang memegang Pachin yang terlihat sudah tidak berdaya. Sepertinya sebelum Maiki, Pachin sudah terlebih dahulu mengajar Osanai untuk membalas dendam temannya, tapi sayangnya ia tumbang. Hal itu yang akhirnya membuat Maiki marah, lalu mengajar Osanai. Perang dengan Mobius pun dimenangkan oleh Tokyo Manji. Lalu Shin berpindah kepada Kiyomasa yang sedang mengajar Takemichi. Ini diakibatkan oleh Takemichi yang menentang Kiyomasa untuk bertarung agar ia bisa bertemu dengan Maiki.
Jadi, kemungkinan besar kejadian ini terjadi sebelum Takemichi menjadi temannya Maiki. Karena kalau Takemichi sudah berteman dengan Maiki, Kiyomasa tidak akan berani macam-macam kepadanya. Dan berkat perkelahian inilah yang membuat Takemichi disukai oleh Maiki. Dan Kiyomasa inilah anggota Tokyo Manji yang berkhianat dan mencoba untuk membunuh Draken karena sepertinya pada saat bertarung dengan Takemichi, Kiyomasa dihajar oleh Draken. Lalu, scene kembali berpindah ke hari festival yang tadi ditampilkan di awal, di mana Takemichi yang saat itu diikat oleh lakban yang sepertinya merupakan ulah dari Kiyomasa, yang akan menjalankan rencananya untuk membunuh Draken. Takemichi lalu disemangati oleh Hinata, yang membuat ia memiliki keberanian untuk kembali melawan Kiyomasa dan menyelamatkan Draken. Tapi sayangnya saat Takemichi sampai, Draken sudah terkapar karena ditusuk oleh Kiyomasa. Takemichi lalu bergegas menghampiri Draken dan mencoba menyelamatkannya. Apakah Draken akan mati di sini? Kita tunggu saja keputusan dari sang sutradara. Dan di adegan terakhir, Takemichi bertemu dengan seseorang yang kemungkinan besar adalah Kisaki Teta. Di pertemuan tersebut, Takemichi mengatakan kalau dia akan melakukan balas dendam. Dan film pun tamat. Ending yang menggantung sekali. Tapi kalian kan sudah nonton animenya. Plak. Dan itulah ngap alur cerita dari film Tokyo Revenge live action. Dan saya, admin, sekaligus moderator, mengucapkan sorry Kap telah menonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau bisa, kalau kalian tertarik, tolong share juga. Supaya teman-teman Anda juga tahu alur cerita film yang tentunya mantap jiwa. Sorry Kap.